Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Beberapa waktu yang lalu, pasar smartphone kembali diramaikan oleh hadirnya Poco M5 atau Poco M5 yang masuk dalam ranah handphone mid-range yang punya harga di sekitaran 2 jutaan. Saat pertama kali keluar, Poco M5 ini seperti handphone Poco seri M pendahulunya berhasil membawa para calon penggunanya ke level ekspektasi yang cukup tinggi. Nah, kali ini saya akan cerita tentang pengalaman saya selama menggunakan Poco M5 ini selama kurang lebih hampir 1 bulan ke belakang ini. Kira-kira apakah sesuai ekspektasi yang ditawarkan atau malah sebaliknya ya? Oke, untuk poin pertama, saya akan cerita tentang performa dari handphone ini. Untuk performanya, handphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99. Kemudian untuk RAM-nya sendiri, handphone ini hanya menyediakan satu pilihan RAM saja, yaitu RAM 4 GB. Secara spesifikasi di atas kertas, Poco M5 ini bisa dibilang cukup baik. Untuk skor Antutunya juga mencapai skor 300 ribuan. Pengalaman penggunaan saya dari handphone ini juga sangat memuaskan. Running aplikasi sehari-hari dapat berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada terasa kendala sama sekali. Sangat mulus dan terasa sangat bertenaga, tidak ada terasa lag atau delay sama sekali. Pemakaian aplikasi sosial media seperti Instagram, Facebook sampai dengan YouTube pun tidak terkecuali. Semua dapat berjalan dengan lancar. Untuk multitasking pada Poco M5 ini pun terasa sangat nyaman. Dalam hal ini menurut saya prosesor yang digunakan yaitu prosesor MediaTek Helio G99 jelas mampu memberikan tenaga yang cukup besar untuk handphone ini. Di samping prosesor yang cukup bertenaga, Poco M5 ini juga dibekali dengan daya yang bisa dibilang cukup besar, yaitu mencapai 5000 mAh. Untuk konsumsi dayanya pun terbilang cukup irit. Untuk penggunaan kasual harian, handphone ini mampu bertahan seharian dengan satu kali pengisian daya sampai full. Namun daya baterai yang cukup besar ini hanya disupport pengisian daya sampai 18 watt saja. Walaupun untuk adaptor yang disediakan adalah 22,5 watt, jadi agak terasa sedikit lama proses pengecasannya. Performa handphone yang bertenaga tersebut pun cukup terasa saat digunakan saat bermain game, di mana untuk game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile, gameplay dapat berjalan dengan sangat lancar dan tidak terkendali sama sekali. Untuk main iseng-iseng atau untuk para pemain yang cukup kompetitif, Poco M5 ini jelas cukup bersaing untuk digunakan. Pada game Mobile Legends, untuk grafik tertinggi adalah high dan refresh rate high. Selama pengetesan dengan game ini, performa handphone terasa sangat nyaman untuk digunakan dengan performa FPS yang tidak terasa naik turun yang terlalu drastis. Sangat memanjakan player pokoknya, baik saat sedang single fight maupun saat sedang geng battle. Gameplay dapat berjalan dengan sangat lancar. Kemudian untuk game PUBG Mobile, performa handphone pun terasa tidak kalah nyaman. Untuk settingannya, game ini bisa berjalan pada settingan Smooth Ultra atau tertinggi di settingan HD High. Selama gameplay, FPS terasa sangat aman tanpa terasa adanya frame drop yang sangat tajam. Pengalaman bermain pun jadi terasa sangat nikmat dan memuaskan. Namun dengan catatan untuk sensor giroskopnya tidak direkomendasikan untuk digunakan karena sangat terasa delaynya. Namun di luar masalah gyro tersebut, game ini dapat dimainkan dengan sangat lancar pada Poco M5 ini. Performa game yang cukup memuaskan pada game-game sebelumnya sedikit berbeda saat kita memainkan game Genshin Impact. Pada game ini terasa cukup berat saat dijalankan pada Poco M5 ini. Di awal-awal game saja sudah terasa cukup berat dan terasa patah-patah. Apalagi pada saat sedang melakukan battle. Penurunan drastis dari FPS-nya sangat terasa, membuat game ini sangat terasa tidak nyaman saat dimainkan pada Poco M5 ini. Padahal untuk settingannya sudah di lowest 30 fps. Hal ini membuat handphone ini serasa kehilangan tenaga walaupun sudah disokong dengan penggunaan prosesor MediaTek Helio G99.
mungkin RAM-nya yang hanya 4 GB menjadi salah satu faktor yang membuat penurunan performa yang cukup signifikan pada game ini. Untuk poin selanjutnya adalah bagian layar dari Poco M5. Poco M5 ini berpanel IPS LCD seluas 6,58 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2048 pixel dan memiliki refresh rate 90 Hz yang menurut saya membuat layarnya menjadi lebih lancar dan smooth saat digunakan. Secara kualitas saya tidak komplain dengan layar Poco M5 ini, di mana menurut saya kualitas layarnya jelas sangat bersaing dengan handphone-handphone di kelas harga serupa. Gambar yang ditampilkan dari Poco M5 ini menurut saya cukup enak di mata. Ketajaman layarnya juga cukup tajam. Untuk warna yang ditampilkan menurut saya punya kualitas warna yang bagus dan cukup cerah, tidak terkesan gelap. Pokoknya untuk digunakan untuk kebutuhan multimedia seperti menonton video atau mantengin sosial media jelas masih sangat nyaman di mata. Untuk kecerahan layarnya tidak terlalu tinggi, yaitu hanya di 500 nit saja. Namun untuk pemakaian di dalam ruangan atau pada saat cahaya cukup dan tidak berlebihan, layar dari handphone masih terasa sangat nyaman. Namun saat di luar ruangan dengan intensitas cahaya yang cukup silau, tampilan layarnya akan terasa atau terlihat cukup gelap. Untuk perlindungan layarnya di sini Poco M5 sudah terlindungi oleh Gorilla Glass 3 yang mampu melindungi layarnya dari kemungkinan terjadinya baret-baret akibat pemakaian. Tidak hanya itu, di handphone ini pun Poco juga masih menyertakan anti gores plastik yang sudah terpasang pada unit handphone yang membuat kenyamanan pada layar handphone ini menjadi lebih terjamin. Secara keseluruhan, kualitas dari layar Poco M5 ini jelas sangat memuaskan menurut saya. Kalaupun harus ada komplain terhadap layarnya, menurut saya hanya pada desain dari kamera depannya yang masih berdesain water drop yang membuat layar menjadi kurang full dan terlihat sedikit kurang kekinian. Untuk fitur yang dibawa oleh Poco M5 ini juga terbilang cukup lengkap, di mana di kelas harganya Poco M5 ini sudah memiliki fitur NFC. Untuk fitur-fitur lainnya juga masih terdapat IR Blaster yang membuat handphone ini dapat digunakan sebagai remote. Poco M5 ini juga sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint yang dibuat menyatu dengan tombol power. Untuk kualitas sensornya menurut saya agak sedikit lambat, namun untuk sensitivitas sensornya bisa dibilang cukup baik. Untuk poin terakhir adalah kamera. Untuk kamera utama di handphone ini memiliki resolusi 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya hanya beresolusi 5 megapiksel saja. Untuk fitur-fitur kamera pada Poco M5 ini terbilang cukup lengkap. Untuk kualitas hasil kameranya menurut saya kualitas kamera Poco M5 ini bisa dibilang cukup oke di kelas harga 2 jutaan. Untuk dynamic range-nya cukup luas, warna yang ditampilkan juga lumayan tajam, tidak terkesan lebay atau over, atau juga tidak mengarah ke warna yang cenderung gelap. Untuk detail hasil tangkapan kameranya pun menurut saya cukup tajam di kelas harga 2 jutaan. Kemudian tidak ketinggalan untuk hasil kamera potretnya juga menurut saya oke banget, baik untuk fokusnya maupun untuk blur area di belakang objek. Untuk contoh video dan foto-foto dari Poco M5 ini bisa teman-teman lihat pada tayangan berikut ini. Oke, ini dia contoh perekaman video dari Poco M5 di 1080 30 fps. Ini contoh perekaman kamera belakangnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk kualitasnya. Oke. Nah, ini dia di perekaman kamera depannya dari Poco M5.
Ini sama 1080 di 30 fps. Ini saya coba sambil jalan ya. Oke, untuk kesimpulannya, menurut saya Poco M5 ini mampu menyampaikan atau mewujudkan beberapa ekspektasi saya sebagai pengguna dari handphone ini. Baik itu dari segi performa, kualitas layar, kualitas kamera, hingga kepada keragaman fitur yang dimiliki oleh Poco M5 ini. Oleh sebab itu, di kelas harga 2 jutaan, Poco M5 ini menjadi salah satu handphone yang menurut saya cukup menarik untuk dicoba. Terutama untuk teman-teman yang mengharapkan performa maksimal, menurut saya handphone ini bisa menjadi salah satu kandidat untuk dicoba. Oke teman-teman, demikian review saya dari Poco M5 ini. Semoga informasi saya bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Dan jika teman-teman juga punya pengalaman ataupun pendapat yang berbeda tentang Poco M5 ini, silahkan bagikan di kolom komentar. Sekian dulu video saya kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.